Jangan galak-galak. Oh ya, biar kedengeran Pak. Pak ini kan bursa kita udah turun 2 hari kemarin sama hari ini. Bahkan hari ini 30 menit pertama udah trading halt. Nah itu mitigasi yang, bukan mitigasi sih karena udah turun ya. Kira-kira apa yang dilakukan sama OJK dan SRO untuk kira-kira menahan IHSG kita itu biar nggak makin turun? Apakah seperti beberapa waktu lalu ketika IHSG kita sempat anjlok, emiten disuruh buyback, atau ada permintaan-permintaan khusus dari OJK dan SRO, arahan-arahan khusus ke emiten, sekuritas atau stakeholder lainnya. Terus yang kedua, tadi boleh dirincikan nggak ya Pak? Tadi kan ketemu sama Pak Erlangga juga ya. Terus ada saya lihat ada Pak Doni juga dari BPBUMN. Mungkin mewakili Danantara juga. Nah itu ada koordinasi dengan Danantara juga nggak untuk masuk ke pasar untuk bantu pasar kita biar nggak terlalu volatil. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah Goldman itu baru nurunin rating Indonesia itu dan memprediksi asing keluar lagi sekitar 13 miliar dolar. Nah itu kira-kira tanggapan dari OJK dan SRO gimana? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik. Jadi siapa namanya? Arta dari? Oh iya. Nah, antara sudah lama nggak ketemu atau belum pernah ketemu ya. Jadi gini Mbak Arta. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Memang tadi pagi kami bertemu dengan Pak Menko, Pak Menkyu, Pak Gubernur BI, Pak Mensesnek, Pak Kepala namanya BUMN, dan Pak Rosan apa? Danantara. Kepala namanya. Kepala BPI Danantara. Itu. Sejumlah hal yang dibahas. Tapi berkaitan dengan ini, semua mendukung penuh langkah-langkah reformasi, perbaikan, dan penguatan yang kita lakukan. Yang barusan saya sampaikan tadi. Jadi, solid, semua mendukung hal itu. Karena kepentingan nasional setara dengan kondisi dan perkembangan serta standar yang ada di mancanegara. Dan juga solid mendukung untuk perkembangan, penguatan serta pendalaman pasar. Jadi itu kunci dasarnya adalah reformasi yang memperbaiki transparansi dan integritas. Yang pertama ya. Nah kalau yang kedua dan yang ketiga, yang satu dan yang ketiga, nanti silahkan kalau Pak Narno dan Pak Iman mau menjawab, tapi kami fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah reformasi. Perbaikannya itu seluruhnya. Dan berjalan cepat, tepat, dan efektif. Dan untuk memastikan hal itu, maka mulai besok kami juga akan berkantor di sini. Gitu ya. Silakan kalau Pak Narno. Ya. Oke, terima kasih nih. Jadi udah jelaskan pernyataan daripada Pak Ketua bahwasannya kita menyambut baik ya usulan daripada IMESIA untuk terutama untuk perkembangan atau transparansi daripada kita. Tentunya usulan-usulan dari stakeholder itu semua akan kita tampung demi untuk pasar modal kita ya. Tadi yang menarik adalah pertanyaan bagaimana dengan buyback, bagaimana dengan policy-policy. Tentunya kita masih tetap ada terkait dengan hal tersebut. Seperti misalnya auto halt ya. Tadi juga
udah hari ini ada ya auto halt, dan tentunya itu membuat atau agar supaya investor ini tidak panik gitu ya terhadap situasi yang ada, cooling down untuk kepada investor, dan juga ARB juga tetap masih ada, dan juga buyback juga saya lihat juga itu tetap bisa masih berlaku. Jadi itu semua tools kita itu tetap kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada. Demikian ya, mudah-mudahan menjawab pernyataan daripada atau pertanyaan daripada Mbak Bloomberg Tech, Mbak Atta. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya rasa kemarin kita sudah banyak diskusi juga dengan teman-teman media, Pak. Di samping apa yang disampaikan Pak Ketua dan Pak Inarno, saya rasa yang juga penting adalah bagaimana kita menyampaikan kepada stakeholder dan investor perbaikan apa yang kita lakukan. Sejak kemarin, Bapak Ibu sekalian, dan beberapa hari kemuka, kami berdiskusi langsung, Pak, dengan investor-investor asing. Mereka meminta waktu ke kami untuk menjelaskan apa langkah-langkah akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Jadi di samping itu juga yang disampaikan Pak Mahendra hari ini kita akan juga sampaikan kepada investor-investor tidak, sehingga informasinya jelas. Jadi tidak mereka hanya menduga-duga, tapi apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Terima kasih. Baik. Yang lain? Ada lagi? Nama saya Diana dari FT. Pak, untuk pertanyaannya Siapa? Sorry. Diana dari FT. Diana dari FT. Oh, FT. Ya. Pak, untuk proposalnya ini apa udah ada penjelasan Pak akan disetujui oleh MSCI itu kira-kira kapan? Lalu yang kedua, apabila eksklusi kepemilikan saham korporat ini jadi berlaku, kira-kira saham-saham apa aja Pak yang akan terdampak? Terima kasih. Maaf tadi Diana. dari FT. Jadi kalau mengenai pemenuhannya itu, mengenai apakah memenuhi apa yang diharapkan oleh MSCI atau belum, ini yang justru kami pemahamannya sedang menunggu dari mereka. Tetapi dalam waktu dekat, hari Senin ya, Pak Iman akan mengkonfirmasikan apakah yang sudah dilakukan penyesuaian tadi memenuhi apa yang mereka maksudkan. Itu yang satu. Yang kedua adalah, selain itu, informasi tambahan dan pendalaman lebih lanjut yang juga akan dilakukan, akan disampaikan update-nya kepada mereka dan tentu kepada publik. Nah, ini juga akan kami sampaikan kapan akan dilaksanakan hal itu. Ya. Yang pasti dalam waktu dekat dan cepat, sehingga tidak menunggu sampai berlarut-larut last minute dari batasan waktu yang kita sudah tahu kapan. Itu saya rasa demikian, dan untuk itu kalau kerangka umumnya ya mestinya semua bisa selesai sebelum bulan Maret. Tapi kalau yang pertama harus lebih cepat dari itu, karena kami sedang menunggu ya. Ya. Demikian. Pak Indar menambah? Mungkin sedikit aja Mbak Diana ya dari FT, bahwasanya kita telah ini kita serius sekali mengenai hal tersebut, dan kita beberapa kali bertemu dengan MSCI. Jadi mungkin saya sedikit saja juga share kepada teman-teman semua. Kita juga melakukan high level meeting juga 10 Desember itu dengan MSCI. Dan setelah itu kita juga melakukan rutin discuss mengenai hal tersebut. Mungkin sedikit saja bahwasanya kita ada proposal terkait dengan yang immediate action dan juga yang
medium term. Yang untuk inisiatif tersebut mereka menyambut baik, positif. Terutama yang terkait dengan yang immediate action-nya. Nah, yang berikutnya adalah yang untuk medium terms. Medium terms ini yang mungkin yang medium terms ini akan kita push agar supaya sebelum bulan Mei itu sudah terpenuhi. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, dan kita dari selalu rutin untuk discuss dengan mereka, dan ke depan ini hari Senin itu nanti ketemu dengan mereka, kita diskusi mengenai mereka, dan ini akan bergerak nih kira-kira apa yang yang perlu disiapkan oleh kita. Jadi kita take it seriously, kita terus diskusi dengan mereka. Hopefully Mei itu akan sesuai dengan harapan daripada MSCI. Pak Iman mungkin cukup Pak. Mungkin saya ingin jelaskan sedikit yang dimaksud Pak Narno yang immediate sama midterm ya. Yang immediate itu adalah yang 5% yang tadi itu. Tapi kan kita masih menunggu apakah yang dilakukan itu sudah sama dengan yang mereka harapkan. Kalau belum, ini yang kita finalisasi lebih lanjut. Ayo kita lengkapi lagi. Itu yang immediate. Sedangkan yang midterm adalah yang di bawah 5% sekalipun. Kita akan lakukan. Di bawah 5% juga akan mengikuti. Jelas, Diana? Oke. Sisi kiri coba. Selamat siang Bapak, nama saya Monik dari BTV Berita 1. Sebelumnya mau melanjutkan pertanyaan dari Kak Arta terkait Goldman yang menurutkan rating saham Indonesia jadi underweight. Apakah dengan adanya hal ini akan ada kekhawatiran tekanan lanjutan begitu ya jelang review MSCI pada Mei nanti? Terus yang kedua, saat IHSG anjlok lagi-lagi Pak Purbaya menegaskan untuk membersihkan saham gorengan. Nah, ini tanggapannya seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kualifikasi saham gorengan itu seperti apa sih Pak? Itu aja, terima kasih. Gini, ya, kalau ya saya bukan juru bicara Pak Purbaya yang pasti ya. Sebenarnya yang menjadi isu mendasar dari persoalan ini adalah apa yang kami sampaikan tadi terkait pengaturan untuk meningkatkan batasan free float, yaitu besaran atau persentase dari saham yang di issue atau dijual kepada investor publik pada saat IPO. Ada definisi yang terkait dengan hal ini. Memang kalau kembali ke diskusi mengenai MSCI, hal ini sebelumnya diserahkan ke masing-masing bursa. Tetapi kemudian terkait dengan penjelasan MSCI yang terakhir, MSCI ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar internasional. Nah, jadi supaya besarannya tadi itu adalah besaran yang betul-betul bebas dan dapat dimiliki oleh investor publik pada saat IPO dilaksanakan. Nah, kalau di waktu sebelumnya memang ada yang sebenarnya sahamnya sudah dimiliki sebelum IPO atau pra-IPO, itu dalam pencatatan
yang ada selama ini, selama dia bukan menjadi bagian dari pemilik saham utama, itu dimasukkan dalam free float. Tapi yang tadi kami sampaikan, penjelasan yang 5% tadi, yang ke atas maupun ke bawah, itu akan memberikan penjelasan dengan baik bahwa ini adalah besaran saham yang termasuk benar-benar dalam standar internasional sebagai free float. Ya. Kalau dengan demikian, maka bisa dilihat seberapa besar likuiditas dari suatu saham sehingga orang masuk ataupun keluar tidak mempengaruhi langsung pergolakan harga atau perkembangan harga saham. Nah, lalu keinginan untuk memperbesar jumlah minimum saham free float itu akan menambah likuiditas di pasar. Sehingga satu pihak, dua pihak, tiga pihak semata-mata yang bisa masuk membeli dan menjual dan kemudian bisa mempengaruhi pasar karena likuiditasnya kecil dan juga karena free float-nya kecil, itu bisa diminimalisasi. Itu sebenarnya yang istilah mungkin dimaksudkan oleh Menteri Keuangan ya. Bagaimana? Makin jelas atau makin bingung? Makin jelas ya. Baik, silakan. Oke.